Gimana akhirnya puas dong, lega ya? Lega, puas juga pastinya karena untuk masuk ke top 6 itu sebenarnya perjuangannya udah luar biasa banget nih. Jadi aku sebenarnya nggak tertarik tuh awal-awal karena aku kan nggak pernah. Karena aku tuh juga tipe anak yang insecurean gitu, nggak percaya diri. Ya? Iya, aku cuma minta bantu like misalnya, tapi sama mereka dibantu di share ke story. Iya, grup, gitu ya. bener-bener luar biasa sekali dukungannya sih. Jadi untuk kampus keren. Halo semuanya, balik lagi sama aku Malika di ini podcast kita IPK 4.00. Nah, kali ini di episode hari ini aku kedatangan narasumber yang mahasiswa dari Palkomtek yang baru-baru ini menjabat sebagai Putri Nusantara Sumatera Selatan 2024. Nah, langsung aja kita kenalan sama. Halo semuanya, kenalin aku Dwi Rizky Amalia. Aku merupakan seorang mahasiswa semester 4 Prodi S1 Bisnis Digital Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek gitu. Wah, dan baru-baru ini kakak menjabat ya sebagai Putri Nusantara. Iya, aku runner up 3. Iya. Dan itu tanggal berapa baru-baru ini ya? Baru kemarin di tanggal 27 kita grand final, jadi baru 2 harian ya. Wah, iya, baru 2 hari baru kemarin. Masih capek banget dong ya, kerasa. Iya, tapi demi PBC aku semangat dong. Aduh, terima kasih banyak. Iya. Dan udah berapa bulan sih timeline-nya yang dilakukan untuk menjadi sampai sekarang nih, untuk jadi Putri Nusantara? Ini untuk gimana maksudnya, awal atau gimana? Dari awal pendaftarannya itu kapan toh? Jadi awal pendaftaran sebenarnya itu di tanggal 1 Januari ya, tapi aku juga udah cari info itu di akhir tahun kemarin, di Desember November juga udah cari tahu, karena kebetulan ini tuh pertama kali Kiki ikut ajang-ajang seperti ini Sumatera Selatan. Jadi kemarin juga sempat cari-cari tahu kan, tanya-tanya juga sama teman-teman yang udah pernah gitu ikut itu. Jadi di Januari, waktu itu tanggal 1 Januari pendaftaran. Jadi di situ kita photoshoot untuk close up sama full body untuk pendaftaran. Terus di Februari kita diumumin siapa yang jadi semifinalis. Terus kita tes wawancara nih waktu itu gitu. Jadi waktu tes wawancara kita di Gramedia Burlian pada saat itu kita diumumin untuk jadi finalis. Ternyata aku ada, alhamdulillah ya waktu itu. Ya jadi dari Januari sih kalau mau ngitung dari awal pendaftaran ini. Kita kan sudahin lebaran dulu kemarin ya. Jadi sekitar 4 bulanan ya, Januari, Februari, iya 4 bulan. Dan kemarin juga sempat di karantina ya? Di karantina juga selama 1 minggu. Wow. Wah, kalau kira-kira nih sambil preparationnya, kan banyak ya yang mau di-prepare. Iya. Mungkin ada ya 5 bulan. Iya, untuk prepare-nya iya. Nah, sekarang udah menjadi Putri Nusantara sebagai runner up 3 nih. Gimana akhirnya puas dong, lega ya? Lega, puas juga pastinya karena untuk masuk ke top 6 itu sebenarnya perjuangannya udah luar biasa banget nih. Jadi apalagi untuk aku yang pertama kali masuk top 6 itu bangganya juga luar biasa untuk diri sendiri gitu. Karena sebelumnya Kak Kiki belum ada pengalaman ya? Belum ada pengalaman sama sekali. Tapi tiba-tiba udah langsung jadi runner up 3. Iya, alhamdulillah dikasih kepercayaan. Iya. Terus sebagai Putri Nusantara nih kan ya, kan kita dikasih jabatan selama 1 tahun ya biasanya. Iya. Itu biasanya ada tugas apa-apa aja tuh Kak? Ya pastinya tugasnya kita harus menjadi contoh yang baik, apalagi di sini kita generasi muda ya, harus kasih contoh yang baik juga tentang kebudayaan, adat. Karena kan Sumatera Selatan ini kan punya banyak budaya, adat, sejarah yang mungkin di sini kita juga banyak yang belum tahu gitu kan. Jadi tugas kita di sini adalah memberi contoh, memperkenalkan juga, mempromosikan gitu sih. Kayak pokoknya menyebarluaskan biar pasti. Menjadi inspirasi bagi generasi muda yang belum tahu. Tentunya. Nah, untuk tugas-tugas menjadi Putri Nusantara nih, kayaknya kan banyak ya, dan juga banyak yang generasi muda yang memang dari Palembang tapi masih buta sama budaya dari Sumatera Selatan gitu. Nah, kakak kan juga sebagai mahasiswa ya, mahasiswa Palkomtek. Nah, gimana tuh Kak Kiki untuk mengatur time managementnya biar kayak
tugas kuliah lancar, tugas dari Putri Nusantara tetap berjalan. Iya. Gimana tuh? Jadi untuk kita ikut ajang seperti ini, kita pasti udah bisa ngatur waktu. Karena kita udah pasti bisa harus mengorbankan salah satu kan. Kayak kemarin waktu aku karantina itu kan juga izin kuliah gitu. Karena emang harus ada kontribusi dari kita. Nggak bisa kita harus serakah untuk ngambil semuanya. Tapi gimana cara kita ngatur itu. Jadi ini kan kita semua punya handphone ya, sosial media juga. Jadi kan kita juga punya grup gitu. Di situ juga kita kan bisa memperkenalkan itu sebenarnya, apalagi di era-era saat ini ya, para generasi muda, adik-adik mungkin teman-teman juga pasti kan semua pada main handphone ya. Iya. Jadi gimana caranya kita tetap ikut berpartisipasi dalam memperkenalkan budaya kita, dan gimana juga kita ngejalanin kewajiban kita untuk kuliah gitu. Dan alhamdulillah untuk saat ini Kiki masih bisa sih ngejalanin itu semua dengan baik, karena kan ini juga baru jalan 2 hari ya, aku habis grand final. Jadi aku yakin aku akan bisa karena aku dikasih kepercayaan untuk menjadi runner up 3 ini. Berarti kemarin panitia yang semuanya itu kan mempercayain aku gitu. Jadi aku pasti bisa sih untuk ngatur itu semua. Ya, karena ada peran dan rasa tanggung jawabnya ya, iya, pastinya. pasti. Dan itu semua Kak Kiki jalanin dengan sekarang kan udah media sosial udah banyak banget ya, jembatan untuk memegang teknologi di tangan tuh udah gampang banget ya. Jadi itu semua bisa jadi bantuan buat kakak menjalankan tugas seperti menjadi Putri Nusantara dan juga sebagai mahasiswa Palkomtek yang jatuhnya Smart Campus ya. Dan Kak Kiki ini juga kuliah malam kan ya? Iya, aku kuliah malam. Jadi insya Allah akan bisa nyambung ya pastinya, dan asalkan memang dari kemauan dan peran tanggung jawab tadi. Nah, sebelumnya kan kenapa nih kakak Kiki bisa kepikiran buat ikutin ajang Putri Nusantara ini? Jadi awal mula itu sebenarnya juga dikasih informasi dari temen aku juga yang kuliah di sini. Sebut nama boleh nggak nih? Boleh. Iya, jadi aku juga dapat info ini tuh dari Amel. Gitu, mahasiswa kita juga ya. Dia yang ngasih tahu aku kalau Ki coba nih kamu gabung ke ajang ini karena kamu kayaknya punya di basic di bagian ini ada deh. Aku sebenarnya nggak tertarik tuh awal-awal karena aku kan nggak pernah. Karena aku tuh juga tipe anak yang insecurean gitu, nggak percaya diri. Iya. Jadi aduh nanti deh dulu, terus di support terus sama teman-teman, ayo dong. Yaudah, akhirnya aku follow Instagram official PPN, terus aku baca-baca, kayaknya iya deh, boleh deh, gabung deh gitu. Terus coba daftar, keterima waktu itu, terus tes wawancara, terus diterima juga jadi finalis. Jadi kayak, aduh iya kayaknya aku bisa nih, udah sampai di sini gitu kan. Karena kemarin juga pas wawancara, aku tuh sebenarnya ada salah jawab sedikit gitu, jadi makin down banget pada saat itu. Tapi pas pengumuman ternyata aku masuk. Jadi aku kayak mikir, aduh ternyata aku tuh bisa gitu kan. Aku harus belajar dari satu kesalahan kemarin, harus lebih bangkit lagi nih gitu. Sama teman-teman juga didukung terus gitu, disemangatin terus. Banyak banget teman-teman yang aku nggak kenal, yang aku nggak tahu itu siapa, tapi mereka DM kayak semangat. Jadi aku yang nggak percaya diri jadi percaya diri nih. Ternyata harapan nggak cuma sama aku tapi sama teman-teman dan keluarga pastinya juga ngedukung. Jadi aku harus bisa. Akhirnya alhamdulillah sampai di tahap ini dikasih kepercayaan untuk jadi runner up 3. Itu udah luar biasa banget, bangganya sama diri sendiri. Aku yakin juga teman-teman pasti juga bangga sih sama pencapaian aku saat ini. Tentu banget sih. Karena gimana ya, ngeliat salah satu mahasiswa dari Palkomtek itu kan jadi inspirasi juga ya untuk kita pengen juga lebih untuk ikut seperti Kak Kiki gitu. Dan kalau dari kampus sendiri apa dukungannya nih, bentuk dukungannya? Kalau dari kampus dukungannya juga keren banget sih, dukungan suara yang pasti, karena aku tuh sebenarnya sangat membutuhkan dukungan seperti teman-teman tadi yang aku bilang. Kalau keluarga, teman kan udah pasti. Dari kampus juga dukungnya luar biasa. Kayak food gitu. Iya, kalau Malika lihat di Telegram, pasti kan ada tuh. Waktu itu aku minta like, komen itu kan sama Kak Pramono, dibantu share. Itu aku seneng banget. Kayak, aduh ternyata banyak yang peduli sama aku gitu kan. Terus juga dari dosen-dosen, apalagi dosen pembimbing aku, Pak Intra, gila, the best banget. Iya, dia benar-benar baik banget. Aku selalu sharing nih sama Pak Intra. Dia selalu cepet banget dibales sama Pak Intra. Iya, luar biasa sekali. Sama dosen-dosen yang lain juga, Ibu Azalia. Langsung di-share ya? Iya, jadi mereka benar-benar ngebantu banget.
aku cuma minta bantu like misalnya, tapi sama mereka dibantu di share ke story. Iya, gitu ya. Bener-bener luar biasa sekali dukungannya sih. Jadi untuk kampus keren. Dan apa tuh perasaan Kak Kiki setelah dikasih support yang segitu besarnya? Pastinya seneng ya, dan bangga juga karena aku dinotis pasti sama kampus. Jadi aku seneng banget, happy banget. Ditanya juga kan di DM banget, bener-bener di DM sama Palkomtek kayak semangat ya Dek gitu kan. Karena ini akan ngebangun branding kamu juga gitu kan. Jadi aku jadi yang makin percaya diri aja. Yang awalnya Kiki tuh nggak percaya diri, jadi karena dukungan dari kanan kiri itu bener-bener iya, itu makin naikin semangat aku banget jelas. gitu. Karena ini semuanya bukan untuk siapa-siapa kecuali Kak untuk Kiki diri sendiri. Iya, pasti. Nah, dari awalnya kan Kak Kiki sempat gak percaya diri ya sebelumnya. Dan gimana tuh cara Kak Kiki membangun karakter Kak Kiki untuk maju ke depannya, untuk percaya diri dan terus melanjutkan sampai akhirnya jadi Putri Nusantara runner up 3. Jadi aku itu megang suatu prinsip, kalau ikut ajang seperti ini aku itu pakai istilah kacamata kuda. Maksudnya kalau mau dilihat ya dari saingan-saingan teman-teman kemarin waktu di Putra Putri ini, mereka itu udah pada sarjana, udah punya background yang bagus-bagus sekali. Tapi aku mencoba untuk gak usah ke kanan kiri nih, aku fokus aja sama diri aku gitu, karena aku percaya aku punya potensi, aku bisa. Jadi aku bener-bener, iya aku tahu misalnya mereka punya background yang bagus, mereka udah sarjana, pasti kan untuk aku yang orangnya insecure ini pasti jadi aduh minder ya. Iya, tapi aku bener-bener ngeyakinin diri aku kalau Ki, kamu itu bisa, kamu punya potensi. Jadi dari awal tes wawancara aku mencoba untuk udah nggak usah dihirauin, kamu bisa. Dan sampai akhirnya ya itu benar. Pokoknya kalau kita niat dan usaha kita udah kita niatin baik, kita udah percaya kalau semua kita beri ini yang terbaik, pasti hasilnya juga baik gitu. Jadi percaya aja. Pasti itu tuh pasti ngiring semua. Kalau kita udah pikir yang baik-baik, pasti semua ngikut gitu. Jadi yakin aja kuncinya sih. Percaya diri. Harus percaya diri sama value diri sendiri ya. Harus sih. Jangan lihat kanan kiri Jangan. dulu. Dan itu kenapa disebut kacamata kuda tuh Kak? Karena kacamata kuda kan kayak gini. Aku tuh kayak menjadi motivasi aku aja, kayak bener-bener kacamata kuda gini nih, maksudnya dia tuh terlalu gede, susah untuk nolak kanan kiri kan. Aku lagi ngebayang bentuk kacamata kuda. Aku pernah nonton video waktu itu di TikTok aku, kayak kakak dia itu pernah ikut ajang, terus dia menang, dia nerapin yang namanya kacamata kuda. Jadi udah aku ikutin aja. Oh iya benar, mungkin karena kuda kan mukanya gitu tuh, lonjong ya. Iya, tapi kuda tuh ada yang pakai kacamata kayaknya enggak deh. Tapi aku nerapin itu. Berarti ada kuda yang pakai kacamata gitu maksudnya. Maksudnya tuh kacamata kuda tuh kayak menonjol gitu nggak sih? Iya nggak? Kayaknya iya deh. Iya. Aku ngebayangin kuda ya mukanya emang agak lonjong. Iya. Tapi kenapa dia pakai kacamata maksudnya? Aku pernah nonton itu sih, maksudnya adalah kita itu jangan terlalu noleh. Takutnya kalau kita noleh, misalnya, kakak ini punya potensi, terus kita jadi lupa sama diri kita. Padahal kita juga bisa sebenarnya. Tapi karena kita terlalu fokus, kakak ini udah gini. Jadi kita udah ngedown duluan. Tapi kalau kita udah nggak usah dihirauin, nggak apa-apa, kamu bisa. Udah kita pasti bisa gitu. Wah, jadi motivasinya Kak Kiki ini keren banget ya, dari kacamata kuda yang emang membuat kita fokus sama value kita diri sendiri ya. Nggak perlu deh noleh kanan, noleh kiri. Yang penting diri kita sendiri. Wah, betul. Keren banget. Ini boleh banget nih dipakai buat teman-teman yang lagi nonton atau generasi muda yang memang lagi minder nih, kurang percaya diri nih gitu. Santai aja, karena untuk membangun suatu karakter itu ya dari diri sendiri. Keren banget. Nah, Kak Kiki kan sebagai Putri Nusantara ya, yang katanya harus memberikan inspirasi dong ya, yang harus jadi tuayan bagi generasi muda yang memang mungkin masih belum tahu akan budaya Sumatera Selatan ya. Nah, gimana tuh Kak Kiki untuk berkontribusi secara positif ya untuk menjadi inspirasi bagi generasi muda di Sumatera Selatan? Yang pasti di sini kita harus punya
nilai moral yang kuat ya, karena nggak cukup kalau kita cuma ada kemauan, tapi kalau nilai moral kita kurang itu sama aja. Jadi sebagai generasi muda, kita di sini kan generasi muda nih, Malika juga generasi muda. Jadi kita itu akan jadi penerus, untuk memperkenalkan budaya kita di Sumatera Selatan ini. Karena semenjak ikut ini, aku tuh jadi banyak hal yang tahu kayak, oh budaya ini sejarahnya gini. Nah jadi cara aku berkontribusi, aku itu ingin memperkenalkan para generasi muda lainnya kalau kita itu kayak dari pakaian nih, baju. Kita kan mungkin taunya oh tadi kita gini-gini aja, tapi ternyata bisa nih pakai baju wastra, itu bisa juga itu kita pakai untuk kuliah misalnya gitu. Karena itu juga salah satu cara kita memperkenalkan budaya kita. Itu seperti kain khas Kota Palembang kan songket ya. Nah, itu songket nggak cuman bisa dijadiin kain, itu juga bisa kita jadiin tas. Kalau kita ada kemauan tadi, kita juga bisa itu jadiin tas atau jadiin belt gitu kan. Jadi orang-orang yang datang mungkin baru datang ke Kota Palembang, mereka nggak cuma ngira kalau kain songket itu cuma dipakai untuk acara formal kayak kondangan, tapi juga bisa kita pakai untuk OOTD sehari-hari, atau misalnya kita mau pergi sama teman-teman gitu kan. Itu juga iya, karena kemarin aku juga pernah lihat ada ide gitu untuk buat songket itu jadi tas atau belt. Jadi kan itu bisa kita nih bawa kemana-mana. Itu kan juga salah satu cara kita memperkenalkan budaya kita. Iya pasti. Jadi dari hal-hal kecil dulu deh gitu. Kita dari hal-hal kecil dulu kayak sering ke tempat ini, terus kita post, kita pakai baju. Iya, itu juga salah satu cara sekali yang berdampak besar untuk budaya kita pasti. Jatuhnya kita bisa menginfluence banyak orang juga kan. Tapi kalau untuk songket ya mungkin belum banyak ya yang untuk berani pakai sehari-hari. Kalau jumputan itu wastra kan. Dan songket dijadiin tas itu kayaknya unik banget ya. Kalau misalnya memang ada bentuknya. Emang udah ada atau gimana itu? Jadi kemarin waktu sebelum grand final, waktu itu kita deep interview dulu sebelum menuju ke grand final. Jadi Kiki tuh sempat ditanya sama winner tahun 2023, katanya kamu ada nggak sih inspirasi gitu, misalnya wastra, kepanjangan wastra itu kan warisan Nusantara ya. Nah, untuk kain khas Palembang songket, kamu ada ide nggak sih untuk dijadiin apa? Karena yang tadi Kiki bilang, kan orang taunya songket itu untuk acara formal doang gitu. Nah, ada nggak kamu ide biar songket tuh lebih dikenal, apalagi untuk generasi muda. Generasi muda itu terlalu menutup, karena mereka ngeliat tren baju gini, langsung beli baju gini. Padahal kita bisa punya banyak cara untuk memperkenalkan baju khas kita gitu. Untuk bervariasi. Iya, bervariasi. Jadi waktu itu Kiki nggak jawab tas, Kiki cuma jawab belt, mungkin bisa dijadiin selempang doang. Ternyata dikasih ide sama Kak Bobby pada saat itu, padahal songket itu bisa loh kita buat jadi tas gitu. Terus aku kayak mikir kan, kayak Malika tadi, kayak bisa ya songket dibikin tas. Jadi pikir-pikir lagi, oh iya mungkin dia kan cuman jadi ini aja, luarnya aja, dalamnya kan tetap bahan tas gitu, tas biar yang kuat ya. Iya, mungkin nanti dijadiin ininya doang gitu kan, untuk angkatnya itu doang. Dan mungkin banyak loh bentuk tasnya, bisa yang kayak selempang kayak yang kita sekarang sering pakai itu. Mungkin ditambahin dikit-dikit aja gitu. Kalau semuanya mungkin agak susah juga ya. Karena agak berat ya. Iya gitu. Ya kalau dipikir-pikir iya benar juga ya, gitu tuh salah satu cara, benar-benar salah satu cara untuk kita memperkenalkan dari hal kecil. Jadi dia berdampak besar gitu. Jatuhnya untuk tetap untuk menyebarluaskan. Iya, apalagi kita kan sekarang punya sosial media, punya Instagram, punya TikTok yang followersnya mungkin nggak sedikit kan. Pasti ada banyak orang yang bakal nanya nih, misalnya tasnya beli di mana. Itu juga suatu peluang untuk kita gitu, untuk menyebarluaskan, tapi dengan menjembatankan lewat teknologi. Balik lagi ya ke media sosial tadi. Betul. Dan Kak Kiki sekarang udah mulai aktif untuk berkontribusi itu dari sekarang ya? Iya. Atau udah dari saat mendaftar? Sebenarnya kita itu nggak ada kata terlambat ya untuk berkontribusi untuk budaya kita. Jadi emang dari dulu aku itu udah punya kemauan untuk pengen mengenal lebih banyak lagi tentang kebudayaan di Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah ikut ini jadi makin nih semangatnya untuk memperkenalkan budaya itu di Sumatera Selatan. Ikut berkontribusi. Tapi Kak Kiki kan awalnya memang belum pernah ikut ya ajang-ajang gini, dan tiba-tiba yang awalnya masih minder ya, tiba-tiba udah mulai kayak tergerak hatinya, dan sekarang malah jadi
aktif untuk berkontribusi positif dan lewat media sosial, dan tentunya juga kalau lewat media offline pastinya lebih enak lagi ya, peluangnya lebih besar. Dan itu gimana dong Kak Kiki caranya untuk tetap gimana ya, meneruskan gitu, ibaratnya untuk konsisten untuk maksudnya ini konsisten untuk berkontribusi gitu untuk Sumatera Selatan kebudayaan. Ya pasti gak cuma Putri Nusantara aja yang harus ikut berkontribusi, teman-teman yang lain, adik-adik yang lain gitu kan, mungkin kakak-kakak yang lain itu juga wajib banget, karena kita tinggal di kota ini, kita wajib memperkenalkan kebudayaan, sejarah dan adat yang ada di kota kita. Kalau bisa ke daerah luar tentunya, tapi kita dari lingkup kita dulu deh, kayak misalnya lingkup kecil dulu. Iya, kayak misalnya dari teman-teman, dari saudara-saudara kita gitu. Jadi kalau kita udah mulai hal kecil, yakin deh kita akan haus akan aku harus terus gini. Gak mungkin kita akan stop di zona itu doang. Kalau kita udah berhasil memperkenalkan budaya ini, kita pasti akan ingin terus berkontribusi untuk memperkenalkan, apalagi ini untuk kota kita gitu, daerah kita, budaya kita, ini milik kita wajib memperkenalkan ke daerah luar. Jadi mau nggak mau, maksudnya ya kita tinggal di kota ini gitu, budaya ini punya kita, jadi kita pasti akan terus memperkenalkan budaya kita ke daerah luar, ke lingkup-lingkup kecil dulu gitu. Biar budaya kita nggak stop di sini aja, tapi tetap terus berjalan ke zaman yang kedepannya. Karena kan kita penerus juga ya, sebagai generasi muda, kita ini penerus. Sebagai Gen Z ya. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Wah, itu sih. Dan umur Kak Kiki ini sekarang berapa? Aku 21, aku 2003. Umur 21 dan udah tergerak banget untuk wah, itu keren banget sih Kak, karena nggak banyak orang yang peduli, apalagi generasi muda seperti kita kayak Gen Z, itu kayak rasanya ya udah terserah gitu. Banyak yang kayak nggak mau tahu dan bodo amat, tapi Kak Kiki udah tergerak hatinya untuk menjadi agen perubahan ya jatuhnya, biar budaya kita tuh nggak stop di kita aja, tapi tetap maju, berkembang ke zaman selanjutnya. Nah, untuk Kak Kiki sendiri nih, ada nggak tips atau trik atau saran untuk teman-teman yang lagi nonton video ini, gimana nih semangatin mereka yang memang masih minder, masih kurang percaya diri untuk bergerak, berubah menjadi seorang yang mungkin belajar dari ikut ajang, seperti contohnya Putri Nusantara atau apapun itu, gimana? Oke, mungkin untuk teman-teman di luar sana yang nggak gimana ya, maksudnya aku ngaca dari diri aku sendiri aja ya, karena aku juga anaknya insecure banget, aku tuh nggak percaya diri banget. Jadi sebenarnya kalau untuk kita yang tidak percaya diri ini jangan stop di situ gitu, kita itu harus temuin tujuan kita itu harus fokus, pasti kita itu harus fokus, karena nggak mungkin kita itu nge-stuck di satu posisi aja gitu, kita harus maju, kita nggak boleh mundur. Jadi gimana ya, pokoknya kalau kalian mau ikut sebuah ajang atau kalian mau ikut berkontribusi keluar, kalian tuh harus gimana ya, maksudnya harus punya lingkungan yang baik, teman-teman yang baik juga pasti. Jangan insecure deh gitu. Insecure boleh, tapi untuk nyerah jangan gitu. Kayak tadi aku bilang, kalian boleh noleh kanan kiri boleh, tapi jangan sampai lupa sama diri kamu sendiri. Iya, karena yakin kita itu nggak punya kelebihan. Kita itu pasti punya potensi yang bisa ngebawa kita ke arah yang kita mau. Karena sebagai generasi muda, balik-balik lagi sebagai generasi muda, kita itu harapan bangsa. Yang kalau kita punya lingkungan yang baik, punya kontribusi yang baik, punya hal-hal yang positif, kita pasti akan bisa ngebuat Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi gitu. Nah, jadi udah ubah semua insecurean kamu itu menjadi keyakinan kepada diri kamu sendiri. Kalau kamu itu bisa, kamu itu harus fokus, temuin tujuan kamu, karena nggak mungkin kalau kita mau. Pokoknya takdir itu menurut kita baik ya pasti baik datangnya. Pokoknya yakin gitu, kuncinya yakin aja sih, percaya diri gitu. Yakin ya, dan ubah mindset kamu, karena betul. Memang pergerakan atau perubahan itu nggak bisa dilewati secara mulus aja ya, pastinya ada tantangan. Tapi kalau kamu udah selesai melewati tantangan itu, di situ kamu menemukan hasil yang sebenarnya. Ya, itu mental juga sih, mental. Kalau kita nggak punya mental yang tangguh, kita akan nyerah. Karena kehidupan ini nggak akan
cuman punya satu masalah doang, pasti akan ada masalah-masalah lainnya. Iya, jadi kalau kita tantangan baru. Iya, jadi kalau kita punya mental yang maaf, misalnya mental kita nggak tangguh lah istilahnya ya, kita pasti akan nyerah di satu masalah. Tapi kalau kita ada kemauan, pasti ada jalan untuk kita nyelesain semua masalah itu sampai akhirnya kita ada di satu titik. Ini nih yang aku mau gitu, ini nih yang selama ini aku impiin. Kemarin aku yang insecure kemana, lupain deh gitu. Pokoknya kamu harus percaya diri, kuncinya percaya diri, yakin, dan positif aja sama hal-hal yang akan terjadi di hidup kamu gitu. Jadiin motivasi ya Motivasi untuk mungkin. kedepannya. Iya. Wah, keren banget sih Kak Kiki. Terima kasih banyak ya. Padahal Kak Kiki sebenarnya masih semester 4 loh. Semester 4, iya. Itu dibilang masih baru iya, ya. masih seumur jagung baru ya. 2 tahun ya, tapi udah bisa melewati tantangan yang udah banyak banget ya untuk menjadi Putri Nusantara. Belum banyak sih ini. tantangannya. Emang sebisa kita aja gimana. Tapi ada kemauan dari Kak Iya. Kiki ya tentunya ya buat Pasti. sampai ke titik ini dan tetap terus berkembang ya. Oke, terima kasih banyak Kak Kiki. Terima kasih. Untuk udah datang ke episode ini. Semoga apa yang kita bahas tadi hari ini di episode ini bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman yang nonton video ini. Siap, pasti. Terima kasih banyak Kak Kiki sekali lagi. Terima Boleh kasih, dong Malika. ada mungkin salam untuk Pak Intra mungkin ya. Iya, semoga aja teman-teman aku di sini nonton. Untuk Amel pasti dia tuh Amel tuh salah satu ngajakin ya. Iya, yang ngajakin aku banget. Amel, terus aku nggak bisa sebutin satu-satu, jadi aku sebutin beberapa aja ya. Kalau dari teman-teman itu ada Amel, ada Audira, ada Dea. Mereka itu benar-benar gila, mereka tuh naikin mood banget. Karena karena karantina itu ya, capek pasti. Capek itu pasti. Rasanya juga terkurung nggak sih? Iya, karena untuk aku emang biasa pakai high heels gitu ya, tapi itu selama karantina kan kita seharian emang pakai itu kan. Jadi kalau ditanya capek, pasti capek. Maksudnya seharian dari makan pagi Iya, sampai tidur? iya, kita pakai high heels. Jadi aku tuh biasa emang pakai sepatu tinggi, tapi untuk keseharian itu belum biasa. Tapi selama karantina itu diajarin jadi terbiasa gitu. Nggak kebayang itu gimana kakinya sakit ya. Sakit kalau ditanya sakit, tapi bisa kok, bisa. Nah, jadi pas waktu buka handphone ternyata dapet chat dari teman-teman semangat, jadi itu naikin yang tadinya capek, imunnya jadi semangat lagi gitu. Jadi untuk teman-teman terima kasih, untuk Pak Intra juga terima kasih. Banyak sih dosen-dosen yang nge-chat Kiki, nggak bisa disebutin satu-satu. Jadi terima kasih untuk teman-teman. Iya, semoga hal-hal baik juga untuk teman-teman semua. Tetap semangat juga pastinya. Thank you guys. Nih sarang hiu. Boleh dong, apa nih nama Instagramnya Kak Kiki? Boleh Instagram aku namanya Dwi Rizky Amalia _ mudah kok, mudah. Boleh di follow ya. Iya. Adalah Putri Nusantara Sumatera Selatan 2024 nih yang baru-baru ini menjabat ya. Iya. Oke, itu dia tadi podcast bareng Kak Kiki Putri Nusantara Sumatera Selatan 2024 yang baru-baru ini menjabat sebagai runner up 3. Oke. Itu dia tadi episode kita. Terima kasih buat kalian yang semuanya udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe ke Palkom Tech TV. I'll see you guys on the next video. Bye bye. Thank you guys. See you.